أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون.
وقد قال الله جل وعلا في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari yang penuh dengan keberkahan, mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan rahmat, hidayah, taufik dan nikmatnya untuk kita sekalian. Sehingga pada kesempatan siang hari yang penuh dengan kemuliaan ini, kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menunaikan ibadah sholat Jumat di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, di dalam masjid yang insyaallah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi dan Rasul kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan tentu segenap umat beliau yang selalu istiqamah menapaki jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya sebagai khatib juga ingin mengingatkan ke dalam diri dan juga kepada kita sekalian yang sama-sama hadir dalam forum Jumat ini, mari kita senantiasa meningkatkan iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus menambah amal ibadah kita. Kita terus meningkatkan amal ketaatan kita kepada Allah. Dan kita jauhi, kita hindari segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Baik itu yang diharamkan maupun yang dimakruhkan, mari kita hindari, kita jauhi. Sehingga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para pelaku kebaikan, bukan pelaku keburukan, bukan para pelaku kejahatan, bukan pula para pelaku kezaliman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian amal kebaikan yang kita lakukan di hari ini, di hari yang lalu, di waktu-waktu yang telah berlalu, dinilai dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang akan memberatkan timbangan amal baik kita nanti di yaumul akhir. Dan tidak ada dosa yang pernah kita lakukan kecuali sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali sudah dihapus dari catatan amal kita, sehingga kita saat ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sekalian, menjaga diri kita sekalian dari melakukan berbagai macam keburukan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini di ruang ini barangkali ada yang sudah 20-an tahun menjalani kehidupan di dunia. Ada juga mungkin yang sudah 30-an tahun atau bahkan 40-an tahun, 50-an tahun sudah berjalan atau sudah berlangsung kita menjalani kehidupan di dunia. Apa itu kehidupan di dunia? Kalau kita mau membuka lembaran wahyu Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian mengenai hakikat kehidupan di dunia. Salah satunya disebutkan di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada kita, menyatakan atau menginformasikan kepada kita melalui ayatnya yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil
الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Mari kita sama-sama merenungkan ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Informasi ini sangat penting bagi kita sekalian karena kita saat ini sedang menjalani kehidupan di alam dunia. Tentu sudah ribuan langkah atau bahkan puluhan ribu langkah kita lakukan di alam dunia ini. Dan kemudian kita perlu melihat kembali apa itu hakikat kehidupan di dunia. Ya Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah oleh kamu sekalian wahai umat manusia, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Bahwasanya sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah la'ib. La'ib itu artinya permainan. Walahun, kelengahan atau sembaguna, wazina, dan juga perhiasan. Watafakhurun bainakum, dan kehidupan dunia itu adalah saling bermegah-megahan di antara kamu. Watakathurun fil amwali wal aulad, dan kehidupan di dunia itu adalah pada hakikatnya kamu saling membanggakan atau saling berlomba-lomba untuk menghimpun harta sebanyak-banyaknya, untuk memperbanyak anak sebanyak-banyaknya. Perumpamaannya seperti kamatsali ghaithin a'jabal kuffaru nabatuhu. Perumpamaannya seperti air hujan yang turun ke bumi lalu menumbuhkan tanaman-tanaman yang begitu subur, yang membuat berdecak kagum para petani, para penanamnya. Tsumma yahij fatarahu musfarra, kemudian tanaman yang tadi subur mengering, kemudian kelihatan menguning warnanya. Tsumma yahiju fatarahu musfarra tsumma yakunu hutama, kemudian mengalami kehancuran. Itulah perumpamaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai kehidupan di dunia yang sifatnya fana, yang sifatnya temporal, yang sifatnya tidak abadi. Bukan sesuatu yang abadi. Di sana ada kesenangan, tapi kesenangan itu kesenangan untuk sementara waktu, bukan kesenangan yang abadi. Di sana ada kenikmatan, ada di dunia ada kenikmatan, tapi kenikmatan di dunia bukan kenikmatan yang abadi. Di dunia ada sesuatu yang membuat kita terpesona, tapi keterpesonaan kita di alam dunia ini bukan pesona yang abadi. Kemudian di lanjutan masih dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan kehidupan setelah kematian. Wa fil akhirati 'adzabun syadid. Dan nanti di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala ada azab yang sangat pedih. Wa maghfiratun minallah, dan di sisi yang lain ada juga maghfirah, ampunan dari Allah, wa ridwan, dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat ada azab yang sangat pedih bagi para pelaku pelanggaran di alam dunia, dan ada maghfirah serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala bagi para pelaku kebaikan di dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Lalu Allah menutup ayat 20 dari surah Al-Hadid tersebut dengan pernyataan, dan tidaklah kehidupan di dunia melainkan adalah
kesenangan yang memperdaya bagi orang-orang yang terlalaikan dengan kehidupan di dunia. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah dirahmati serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengingatkan kepada kita sekalian akan hakikat kehidupan di dunia. Cara pandang kita terhadap kehidupan di dunia akan mempengaruhi langkah kaki kita, akan mempengaruhi sikap kita ketika kita menjalani kehidupan di dunia. Ketika paradigma berpikir kita mengenai kehidupan dunia adalah sesuatu yang abadi, sesuatu yang kekal, maka dia akan berupaya untuk meraih sebanyak-banyaknya, merengkuh sebanyak-banyaknya apa yang dia bisa untuk kesenangan hidupnya di dunia. Karena kehidupan baginya adalah hanya di dunia saja, tidak ada kehidupan setelah kematian. Sehingga tidak heran kalau ada sebagian umat manusia yang memiliki cara pandang hidup di dunia adalah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki, maka dia akan melakukan apapun untuk meraih kehidupan dunia tanpa mempedulikan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Yang penting dia bisa meraih kehidupan di dunia, maka dia akan melakukan apapun tanpa memperhatikan aturan-aturan, tanpa mempedulikan orang-orang yang ada di sekitar. Ayat ini mengingatkan kita sekalian agar kita memiliki pandangan terhadap di dunia, bahwa dunia atau kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara, kehidupan atau kesenangan yang sifatnya sementara saja. Bolehkah kita menjadi orang yang memiliki harta kekayaan yang banyak? Islam membolehkan kita untuk memperoleh ataupun menghimpun kekayaan. Tetapi yang dilarang oleh agama kita adalah jangan sampai kekayaan atau harta kekayaan, jabatan, kemudian pangkat dan sebagainya itu memperdaya kita, melupakan kita, melalaikan kita dari kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Maka di dalam ayat yang lain kita diingatkan dengan firman Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih baik, jauh lebih baik, wa abqa, dan jauh lebih kekal. Di dunia berapa lama kita akan hidup di dunia? Amalu ummati ma baina sitti ila sab'in. Kata Rasulullah SAW, umur rata-rata umatku itu berkisar di antara 60 hingga 70 tahun. Setelah itu meninggal dunia. Kenikmatan dunia dibatasi dengan usia, dengan ajal. Tetapi kehidupan di akhirat, di sana tidak mengenal batas waktu. Jadi ketika seseorang menerima rapot amalnya, ternyata nilainya baik-baik semuanya, kemudian dia berhak untuk menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meraih kenikmatan untuk selama-lamanya, khalidina fiha abada. Dia akan meraih, memperoleh kehidupan yang menyenangkan untuk selama-lamanya. Dan ketika seseorang na'udzubillah tsumma na'udzubillah memperoleh rapot kehidupan di dunia yang 60 sampai 70 tahunan tadi, ternyata nilainya buruk, ternyata nilainya banyak yang buruk, yang merah, kemudian dia menyesali dan penyesalan itu sudah tidak bermanfaat lagi, maka dia harus menjalani penderitaan yang abadi. Itulah kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Mari kita jadikan kehidupan di dunia yang singkat ini untuk menjadi jembatan bagi kegembiraan hidup kita nanti, bagi kebahagiaan kita nanti di yaumul akhir, bagi keberuntungan kita ketika kita masuk di surga Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan siapa yang melakukan amal kebaikan sekecil apapun di dunia ini, ya maka itu akan diperlihatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, maka nanti akan diperlihatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang hadirin sidang Jumat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat muslim, sebagai umat mukmin tentu meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa kehidupan di dunia adalah kehidupan satu tahapan dari kehidupan, dari tahapan-tahapan kehidupan yang akan kita jalani. 60-70 tahunan ini sangat berarti bagi kita sekalian, sangat berpengaruh dan sangat menentukan nasib kita di tahapan-tahapan kehidupan yang berikutnya. Oleh karena itu, sisa waktu yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian, mari kita isi dengan berbagai macam amal saleh. Mari kita isi dengan berbagai macam amal kebaikan, terutama yang nilai kebaikannya itu berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dengan sesuatu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Ada kewajiban yang sifatnya harian, ada kewajiban yang sifatnya bulanan, ada kewajiban yang sifatnya tahunan, ada kewajiban yang sifatnya satu kali seumur hidup. Ibadah-ibadah pokok terangkum di dalam rukun Islam yang 5. Keyakinan-keyakinan yang perlu kita yakini terangkum di dalam rukun iman yang 6. Itulah yang jadi pegangan kita sekalian. Ibadah harian kita tingkatkan kualitasnya. Sholat fardu kita, sholat 5 waktu kita upayakan kita lakukan dengan secara berjamaah dengan kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Dilakukan di dalam masjid dan di dalam mushola bersama kaum muslimin, sehingga nilainya jauh lebih besar, nilainya jauh lebih banyak dibandingkan ketika kita melakukannya secara sendiri-sendiri. Bacaan sholatnya kita tingkatkan, gerakan-gerakan sholatnya lebih khusyuk, kemudian kehusyuannya kita tingkatkan, sehingga nilai sholat yang kita lakukan dari hari ke hari semakin meningkat dan semakin meningkat. Kualitas ibadah sholat kita semakin bertambah baik dari hari ke hari. Dan kita menginginkan sholat yang terakhir kita lakukan adalah sholat yang paling baik, sholat yang paling tinggi kualitasnya dari apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Karena nanti perkara sholat adalah perkara yang sangat penting pada saat kita bertemu dengan hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-shalah. Hal yang pertama kali akan dihisab, akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seorang hamba adalah perkara sholatnya. Idza salaha sa'iru amalihi. Apabila sholatnya baik, sholatnya berkualitas, maka amal-amal yang lainnya juga mengikuti. Wa idza fasada sa'iru amalihi. Dan apabila sholatnya itu buruk, maka amal-amal yang lain juga berpotensi buruk. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas ibadah sholat harian kita, sholat 5 waktu yang kita kerjakan, dari mulai sholat subuh setelah bangun pagi, kemudian sholat zuhur di siang hari, sholat asar di sore hari, sholat maghrib pada saat setelah terbenamnya matahari, dan kemudian sholat isya yang kita kerjakan menjelang istirahat kembali dalam keseharian kita. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu meningkatkan kualitas hidup kita, untuk selalu meningkatkan amal saleh kita, untuk selalu meningkatkan amal ketaatan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan kehidupan dunia yang sangat singkat ini menjadi jembatan yang akan menghantarkan kita menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Ini barangkali yang bisa disampaikan pada khutbah yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan ada nilai manfaatnya untuk kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wastaghfiruhu
غفور رحيم. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a bi hudahu ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi haitsu qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم واجمع كلمتهم وانصرهم على عدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.